Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang judul-judul artikel, judul-judul penelitian, judul-judul karya ilmiah pada jurnal bereputasi internasional yang substansinya isinya tentang membangun teori dan artikel-artikel yang isinya menguji teori. Di sini kami akan sampaikan 4 artikel yang isinya membangun konsep baru sampai dengan membangun teori, dan 4 artikel yang isinya menguji teori. Untuk artikel yang membangun teori, yang akan kami sampaikan adalah tentang teori service dominant logic. Ini termasuk middle rank teori, teori rentang tengah, yang dibangun oleh Luce dan Fargo sejak tahun 2004. Jadi teori service dominant logic sudah publish, sudah mulai diperkenalkan tahun 2004 di Journal of Marketing dengan judul Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Ini adalah judul artikel yang membangun teori, mengembangkan pada logika dominan baru untuk pemasaran. Kemudian tahun 2006 setelah di Journal of Marketing, penulis mengikrarkan konsepnya menjadi sebuah teori baru, yaitu service dominant logic. Tahun 2004 masih new dominant logic, belum ada statement klaim apa logika dominan tersebut, yaitu evolving to a new dominant logic for marketing. Kemudian baru tahun 2006 menyatakan bahwa service, jasa itulah yang disebut dengan logika dominan. Jadi jasa sebagai sebuah hal yang dominan pada perusahaan, pada industri, pada organisasi, dan sebagainya. Jadi logika dominan jasa, service dominant logic, reaksi, refleksi, dan penyempurnaan dari artikel yang sebelumnya yang publish pada Journal of Marketing tahun 2004. Ini baru new dominant logic, dan yang disebut dengan new dominant logic dalam marketing teori. Jadi jurnal marketing teori di situ dengan tegas menyatakan bahwa service dominant logic. Jadi kalau dulu pola pikirnya adalah produk dominan logic, bahwa produk itu lebih dominan daripada jasa, maka penulis ini menyatakan bahwa jasa lebih dominan daripada produk. Termasuk pola pikir hal-hal yang intangible, hal-hal yang tidak kelihatan itu lebih dominan daripada hal-hal yang tangible, hal-hal yang kelihatan. Kemudian tahun 2009 kembali teori tersebut diperjuangkan di service science. Kalau tadi marketing teori, kemudian di sini service science, nama jurnalnya Service Dominant Logic as a Foundation for Service Science Clarification, bahwa teori service dominant logic sebagai pondasi pada pengetahuan service, sebuah klarifikasi tahun 2009.
Kemudian di tahun 2008, jadi sebelum publish di Service Science, sudah memperkenalkan teori baru tersebut di Journal of the Academic Marketing Science tahun 2008 dengan judul Service Dominant Logic Continuing the Evolution, melanjutkan evolusi. Jadi dari evolusi produk dominant logic berevolusi menjadi service dominant logic. Itu adalah contoh-contoh judul artikel yang membangun teori. Berikutnya kita akan mengenalkan judul-judul artikel yang menguji teori. Yang pertama adalah artikelnya Karpen dan kawan-kawan, Service Dominant Orientation, Measurement and Impact on Performance Outcome. Orientasi dominan jasa. Di sini di judul ini ada kata kunci yang menguji teori. Measurement, pengukuran, impact, dampak. Jadi orientasi dominan service, pengukuran dan dampak pada outcomes, kinerja outcome. Itu diantara ciri dari judulnya. Kemudian artikel yang kedua adalah artikelnya Milson yang diterbitkan oleh Emerald pada European Journal of Innovation Management. Judulnya Exploring the Moderating Influence of Product Innovativeness on the Organizational Integration New Product Market Success Relationship. Kata kunci bahwa judul tersebut menguji, menganalisis adalah moderating, influence, kemudian relationship. Jadi judul ini adalah mengeksplorasi pengaruh moderasi dari produk inovatif pada hubungan antara integrasi organisasi dengan produk baru sukses. Produk baru sukses di pasar. Ini jelas, jadi hubungan antara dua variabel, yaitu variabel organizational integration dan new product market success, dimoderasi oleh product innovativeness. Kemudian artikel yang ketiga, Warren dan Sorescu tahun 2017 dalam Journal of Marketing meneliti ketika 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Bagaimana reaksi investor terhadap pemberitaan produk baru yang rilis. Jadi ada media-media yang merilis produk baru, bagaimana reaksi investor? Apakah 1 tambah 1 lebih besar dari 2? Ini juga menguji teori. Kemudian artikel berikutnya adalah artikelnya Across dalam Competitiveness Review and International Business Journal. Judulnya adalah Organizational Capabilities and New Product Performance. Kapabilitas organisasi dan kinerja produk baru. Peran produk baru yang kompetitif, yang bersaing dan unggul. Jadi ada 2 variabel, variabel kapabilitas organisasi dan variabel kinerja produk baru dimediasi oleh produk baru yang bersaing dan unggul. Jadi ada
variabel mediasinya. Dan yang itu 4 artikel yang menguji teori dan 4 artikel yang membangun teori. Kemudian tugas dari mahasiswa berikut ada 31 teori-teori organisasi. Carilah artikel-artikel, kalau tadi posisinya di sini. Service dominant logic. Nah, ini. Jadi service dominant logic itu sudah ditetapkan menjadi sebuah teori. Service dominant logic. Nah, 4 artikel tersebut artikel-artikel yang membangun teori service dominant logic. Tugas mahasiswa-mahasiswa kalian adalah carilah artikel-artikel yang membangun beberapa teori organisasi berikut. Bisa saudara sekalian pilih mana teori yang akan dicari artikelnya. Ada banyak teori organisasi ya. Di sini ada 31 teori organisasi yang dikumpulkan oleh Thomas Holt dalam Journal of the Academic Marketing Science. Silakan dicari artikel-artikelnya yang membangun, misalnya yang membangun teori Adjustment Cost Theory of the Firm. Pilih salah satu teori ini, kemudian cari artikelnya. Atau agensi teori. Ada teori agensi, teori perilaku, behavioral theory of the firm. Kemudian ada bounded rationality theory, competence based theory, teori berbasis kompetensi. Kemudian teori kontingensi, teori kontingensi. Kemudian ada eclectic theory of international production, game theory, industrial organization. Kemudian information economics theory, institutional theory, knowledge based view of the firm, network theory, organizational ecology, prospect theory, real option theory, resource advantage theory, resource based view of the firm, resource dependence theory. Kalau service dominant logic sudah tadi ada 4 artikel yang kami sampaikan tadi. Signaling theory, kemudian social capital theory, stakeholder theory, strategic choice theory, teori sistem, theory of competitive rationality, rasionalitas competitive theory, teori multi-market competition, theory of grow the firm, teori multinational enterprise, transaction cost economics, dan upper echelon theory. Silahkan dicari artikel-artikel yang membangun teori-teori tersebut. Selamat mengerjakan.